Oke, halo semua, kembali lagi di playlist Omong Kosong. Nah, di video sebelumnya kan gua pernah ngebahas sebuah buku ini gitu. Sebenarnya bukan ngebahas bukunya, tapi lebih kepada konsep. Nah, gua waktu itu di video yang sebelumnya kalau nggak salah ngebahas tentang konsep kafah. Apa itu? Jadi kalau pengen belajar Islam atau kalau ya pokoknya kalau udah beragama Islam, masuklah secara kafah, cara menyeluruh gitu. Nah, kafah versi pertama gitu, yang waktu itu kalau nggak salah bukan bukan versi secara umum tapi secara pribadi gitu, dulu menganggap bahwa kafah itu masuk secara menyeluruh itu sebatas golongan aja, kayak misalkan kalau gua Islamnya itu NU gitu, maka masuklah secara menyeluruh ke NU-annya itu, kayak kalau semisalkan subuh maka wajib tuh doa kunut gitu, atau ketika tahiyat maka tambahkan sayyidina gitu. Terus juga begitulah hal-hal yang lainnya, kayak bahkan termasuk ritual-ritualnya kayak tahlilan, maulidan dan sebagainya. Atau kalau misalnya tentang mazhab, ada fikih 4 mazhab gitu ya kan, pilih satu aja dengan menyeluruh, kayak mazhab Syafi'i, ikutilah semua mazhab Syafi'i, jangan dicampur, jangan dicampur atau ngelihat mazhab yang lain gitu. Masuklah secara kafah seperti itu dulu. Nah, ketika baca buku ini gitu, lalu kemudian kafahnya itu meluas lagi. Kafah 2.0 apa itu? Bahwa ternyata kalau kita belajar sejarah, itu pun sama dengan belajar agama Islam gitu. Nah, jadi kita tuh belajar tentang agama, belajar tentang Islam gitu, itu nggak harus tentang ilmu keagamaan gitu, kayak ilmu tafsir, terus ilmu nahu, ilmu sorof, belajar belajar bahasa Arab, terus juga seperti ini apa, asbabun nuzul gitu kan, sebab turunnya ayat gitu, bahkan kayak belajar ini apa, harkat-harkat ayat gitu kan, gitu panjang pendeknya gitu. Nah, bahwa ternyata kita belajar dalam tanda kutip ilmu dunia itu pun juga belajar agama, contohnya belajar sejarah, belajar ilmu politik, bahkan gitu, bahkan belajar matematika, juga ilmu astronomi juga termasuk artinya itu pun belajar Islam gitu. Contohnya kayak ilmu astronomi atau ilmu falak, kita bisa menentukan kapan sih puasa Ramadan gitu akan dimulai, atau kapan nanti bahkan bahkan secara ekstrimnya gitu ya, pernah katanya di suatu pengajian itu belajar ilmu falak, itu kita tuh akan ditanya, coba ketika pada tahun 600 Masehi ini di tanggal sekian waktu sholat duhurnya pukul berapa gitu. Jadi saking ekstrimnya gitu kan belajar ilmu falak gitu. Nah, itu kafah cara 2.0 gitu, bahwa ternyata belajar sejarah pun termasuk belajar Islam gitu. Nah, kemudian muncul nih buku ini nih, runtuhnya teori kitab kuning gitu. Nah, dari belajar buku ini, gua pun semakin meluaskan lagi apa itu kafah, apa itu masuk secara menyeluruh agama Islam. Nah, bahwa ternyata di dalam buku ini tuh kita tuh terlalu menyempitkan diri tentang Islam itu sendiri. Maksudnya kayak kita tuh bisa dibilang, contohnya ini Bima sendiri gitu ya kan, seperti Islam itu kayak baru ada itu di masa ajarannya Nabi Muhammad gitu, dan kita nabinya Nabi Muhammad gitu ya kan. Nah, terus juga maksudnya adalah bahwa dalam buku ini pun gitu, masuk belajar agama Islam secara kafah itu adalah bahwa ternyata kalau kita gitu agama Kristen, agama Yahudi itu pun termasuk agama kita gitu. Nah, ini emang agak ekstrim sih gitu. Jadi maksudnya adalah kalau kita mungkin dulu ya maksudnya. Enggak, bukan dulu. Sekarang, Bahkan sampai sekarang pun oh. gitu. Nah, emang cukup ekstrim sih, tapi ketika baca buku ini gitu, make sense sih argumennya. Jadi Apa tuh argumennya? Jadi Penasaran argumennya juga. adalah nih, bahwa ingat loh gitu, bahwa Nabi kita itu bukan cuma hanya Nabi Muhammad gitu. Malah secara umum kita pun diajarkan untuk mengingat 25 Nabi dan Rasul gitu. Nah, ingatlah apa sih gitu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ayub gitu, dan kepada kaum Nasrani, kepada kaum Bani Israel gitu. Nah, itu pun adalah ajaran yang sama gitu. Nah, jadi kita tuh jangan mengecilkan skop agama Islam itu adalah cuma agama yang baru, bahwa sebetulnya konsep agama Islam gitu itu adalah konsep yang lama,
lama banget gitu. Jadi maksudnya adalah kayak contoh Nabi Ibrahim dulu mengajarkan konsep tauhid atau monoteisme bahwa Tuhan itu cuma satu, Allah gitu. Ini patung-patung ini nih, berhala-berhala ini nggak layak disembah gitu. Yang boleh disembah hanya Allah gitu. Nah, begitu juga dengan yang diajarkan yang dibawakan oleh nabi-nabi lain gitu. Kayak kepada ini nabinya Bani Israel gitu ya kan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad gitu, bahwa ini bahwa kayak ajaran agama Nasrani gitu, kayak Kristen Protestan atau Kristen Ortodoks, bahkan ajaran Bani Israel seperti Yahudi itu juga adalah agama Islam gitu, karena yang diajarkan nabi-nabi itu kan diperintahkan kepada mereka itu sumbernya juga dari Tuhan yang sama, Tuhannya Allah juga gitu. Jadi bisa dibilang kayak gitu. Nah jadinya oh iya juga gitu. Karena mau gimana pun juga secara umum kita pun diajari untuk mengimani 4 kitab gitu. Tidak hanya Al-Qur'an gitu. Dan itu pun kita pun diajarinya iman kepada kitab-kitab Allah, 4 kitab itu. Dan kalau dibilangin cuma kita kan dibilangnya cuma beriman gitu ya kan. Nah, cuman kenapa gitu yang kita baca 1 kitab doang gitu, Al-Qur'an gitu. Yang lainnya masa cuma kita imani doang. Oh iya, ini kitab ini tuh ada kayak Zabur, Taurat, Injil yang memang ada gitu. Tapi kenapa nggak kita baca gitu? Hanya Al-Qur'an aja gitu. Nah, terus juga gitu bahwa kita tuh secara beragama gitu nggak cuma ini loh, nggak cuma mengerjakan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad saja, semisalnya puasa Daud gitu. Bahkan Nabi Muhammad sendiri gitu menyarankan gitu kepada seseorang gitu ya kan, kaumnya gitu, yang saat itu gencar-gencarnya berpuasa gitu, kayak puasa Ramadan itu masih kurang gitu, terus juga puasa yang di tengah bulan itu juga masih kurang gitu, Senin Kamis juga masih kurang gitu, dan dia pengen nih setiap hari itu puasa, tapi Nabi melarangnya, nggak bisa gitu. Nah tapi kalau memang mau gitu, coba pakailah puasa Daud tuh, puasa sehari enggak gitu, selang-seling gitu. Jadi secara tersirat gitu, puasa Nabi Daud ini lebih tinggi gitu dari puasa Senin Kamis gitu, karena Senin Kamis cuma 2 kali doang gitu kan dalam seminggu, puasa Daud bisa lebih gitu. Terus juga begitu juga dengan ajarannya Nabi Ibrahim, apa itu kurban gitu. Jadi itu bukanlah konsep yang baru gitu, bukanlah konsep Islam gitu. Kita berkurban itu bukan yang baru gitu. Islam ini bukanlah agama yang baru, dan secara umum juga kita diajarin gitu. Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad adalah penutup itu dia, penutup dari atau penyempurna ajaran dalam tanda kutip agama yang kita sebut Islam gitu. Nah, cuman hal ini pun menjadi kenapa hal ini kok bisa gitu, bagi saya pribadi menjadi mind blowing gitu. Karena saat kecil gitu, entah kenapa banyak gitu narasi dari guru, dari ustadz-ustadz bahwa musuh kita itu ya orang Kristen, apalagi orang Yahudi gitu. Jadi malah kok kita disuruh memusuhi mereka gitu. Dan kalau disebut memusuhi emang agak aneh juga gitu. Bukan agak aneh sih, bisa dibilang saat itu waktu kecil emang selalu dicekoki kayak gitu. Bahkan nggak usah jauh-jauh deh memusuhi yang beda agama gitu. Bahkan di kampung ini gitu ya kan, waktu kecil aja gitu, bahkan kayak memusuhi golongan yang beda gitu. Kayak misalnya nih di sini Idul Fitrinya tanggal 29 gitu. Ada Muhammadiyah gitu ya kan, Idul Fitrinya 28 gitu. Itu waktu saat bocil langsung ini, oh lu mau Muhammadiyah gitu, Idul Fitrinya di sana gitu. Jadi Emang kayak gitu? iya gitu, beda-beda masjid gitu, atau udah kemarin gitu. Jadi seakan-akan gitu, ini tuh bahkan beda pandangan aja kita musuhi gitu. Cuman saat itu kan konteksnya masih bocil gitu kan, mungkin bercandaan kayak ini aja sih, soalnya waktu bocil kan nakal banget gitu ya kan, yang mana suka banget dengan kekerasan, kayak nonton video tawuran gitu, supporter berantem gitu ya kan. Jadinya waktu
ingatan yang waktu kecil itu ya udahlah cuma seru-seruan doang gitu. Nah, terus juga agak aneh juga adalah kenapa gitu waktu kecil kita tuh malah didoktrin gitu ya kan untuk memusuhi mereka gitu. Padahal mereka tuh juga dalam tanda kutip seagama dengan kita gitu, seagama dengan Islam Agama Tuhan. Samawi. Ya, agama samawi gitu ya kan lebih tepatnya gitu. Itu sumbernya juga ya dari satu Tuhan yang sama yaitu Allah gitu. Sebuah ajaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim untuk disampaikan kepada umatnya juga berasal dari Tuhan yang sama gitu. Yang wahyunya atau ajarannya diturunkan juga kepada Nabi Muhammad gitu. Bahkan dikatakan juga gitu, kita nanti ketika diangkat gitu ya kan Muhammad bin Abdullah menjadi Imam Mahdi, itu Imam Mahdi itu bukan cuma memimpin agama Islam doang gitu. Dia pun akan memimpin agama Kristen dan juga Yahudi gitu. Jadi kita bertiga gitu akan bersatu di bawah pimpinan Imam Mahdi akan melawan Ya'juj Ma'juj gitu dan melawan Dajjal gitu. Jadi kalau yang dinarasikan seperti itu berarti si penulisnya bukan di buku ini gitu. di buku mana? Itu kalau yang tentang Imam Mahdi itu kan di sumber-sumber umum gitu. Nah, kalau di buku ini ya lebih menjelaskan kepada tadi gitu bahwa ya ajaran Kristen gitu ya kan mungkin agak sulit sih ya karena kalau dibilang ajaran Kristen sendiri atau Kristiani gitu itu sama aja seperti Islam gitu yang udah terpecah belah gitu. Jadi tergantung masjid, tergantung ini gitu. Cuman kalau bisa dibilang gitu lebih kepada ajaran Nasrani, lebih kepada kelompok Nasrani dan juga kelompok Bani Israel gitu. Karena kalau bisa dibilang gini, kalau mau dibilang Islam gitu, Islam tuh yang benar yang mana gitu. Karena kalau kita belajar sekarang gitu, itu malah bukan belajar Islam, tapi melainkan belajar ajaran kelompoknya antara lu Sunni atau Syiah gitu, ataukah lu Syafi'i atau Hanbali dan sebagainya. Jadi kita tuh bukan belajar Islam yang utuh gitu, tapi melainkan ini rekomendasi atau lagi-lagi belajar mazhab. Nah, begitu juga dengan agamanya Nasrani. Bahkan ada tiga golongan, Kristen, Protestan, dan Ortodoks gitu. Begitu juga dengan ajarannya Yahudi gitu. Yahudi sendiri agak bingung sih, soalnya nggak begitu banyak tahu gitu ya kan. Taunya paling Judaisme udah gitu. Apakah Judaisme dan Yahudi suatu hal yang beda atau sama gitu? Nah untuk Kak Ari sendiri gitu, kenapa sih gitu waktu kecil kita malah diajarkan untuk memusuhi mereka gitu? Terus juga kayak memang entah kenapa kita tuh diajarin Islam tuh kecil gitu, kayak Islam tuh ini, Islam tuh itu. Kenapa ternyata hal seperti ini sesimpel kayak tadi gitu, kayak Nabi Ibrahim itu ya nabi kita dan juga nabi mereka juga gitu, kayak nabinya Bani Israel gitu. Ya kalau ini yang sedikit yang Kari tahu ya. Pertama sih, tapi penasaran tadi kenapa dia bilang apa sih namanya kita harus mempelajari agama lain juga. Pertama, Kari nggak tahu tuh motifnya apa, maksudnya urgensinya mempelajari agama lain itu untuk apa. Terus apa aja yang diambil. Terus apa sih kawaid gitu, apa kaidah yang diambil sama dawabitnya itu apa gitu. Maksudnya pembatasnya apa. Nanti misalnya apakah ada batasan itu kurang tahu. Emang harus baca dulu sih ya. Harus baca dulu. Soalnya tadi apa tadi? Kenapa waktu kecil ya? Itu dulu. Jangan dulu ke pembahasan emang apa urgensinya kita mempelajari agama lain gitu. Tapi lebih kepada ini, kenapa kita memusuhi sebuah agama yang datangnya dari Tuhan yang sama gitu. Maksudnya kenapa gitu satu ajaran ini, agama samawi ini bisa terpecah menjadi 3, bahkan kita malah saling bermusuhan gitu. Soalnya ini nanti konteksnya kita biar fair ya, soalnya setiap agama itu punya klaim kebenarannya masing-masing sebenarnya, kebenaran masing-masing. Bahkan seorang Hindu pun, misalnya seorang di luar agama sama, terus mereka juga ada klaim bahwa kayak pengkafiran gitu. Cuman istilahnya beda aja, kayak kalau di Kristen dogma tersesat. Yahudi lebih ekstrim lagi. Yahudi kan dia agama yang gak didakwahkan ya. Jadi emang ya kalau lu bukan keturunan Bani Israel ya bukan Yahudi. Jadi nggak bisa tuh keturunan Jawa gitu ngaku Yahudi itu nggak bisa. Jadi itu lebih eksklusif lagi sebenarnya. Cuma untuk keturunan Bani Israel. Ya Bani Israel
bilang aja kalau ada orang mukanya Berarti orang Jawa, Indonesia nggak bisa gitu. biasa dia ada keturunan, biasanya misalnya dia mengaku Yahudi, berarti dia ada keturunan biasanya dari Bani Israel biasanya. Nah itu sih. Nah terus kenapa terpecah itu emang sebenarnya narasinya ada, hadisnya aja dalilnya ada yang emang menyatakan bahwa ada gap antara Islam dan Yahudi. Nah makanya kenapa tadi Karya bilang mungkin yang dibilang itu Yahudi yang dulu atau Nasrani yang dulu, mungkin iya karena emang pada dasarnya kan bahkan di agama Islam pun sebenarnya Nabi Adam itu ya beragama Islam. Sebenarnya dalam konsep Islam itu Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu Islam sebenarnya. Jadi nggak ada Yahudi, nggak ada Nasrani sebenarnya nggak ada. Dan maksudnya kayak praktik-praktik sholat itu pun dalam Islam ya dilakukan oleh Nabi Adam dan bahkan oleh Nabi Isa orang Nasrani. Itu kan ada juga di kitab-kitabnya bahwa clue-cluenya gitu bahwa Nabi Isa itu ya bersuci dengan air terus dia melakukan ibadahnya itu dengan sujud. Itu sebenarnya hampir sama gitu dengan Islam. Nah, itu sebenarnya emang dari situ kenapa ada tadi ada batasan kenapa kita harus membenci orang Nasrani karena emang ada narasinya bahwa banyak Itu narasinya dari mana? dari hadis ya, dari hadis itu ada bahwa salah satunya ya banyak sebenarnya narasinya, salah satunya kenapa ada yang gitu Allah kata Rasulullah, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ini dalam satu case ya, dalam satu case aja kita dalam satu case ngambil dalam satu case ketika orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka tempat beribadah. Maksudnya itu emang ada laknat di situ dari Allah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani untuk di masa Rasulullah ya sampai sekarang di masa bukan kejadian yang dulu Yahudi yang dulu atau Nasrani yang dulu karena Yahudi yang dulu Nasrani yang dulu itu ya memang ya Muslim itu emang saudara kita tapi ketika terjadi perubahan ini kan dinarasikan juga di hadis-hadis dan bahkan di Al-Quran bahwa emang Yahudi Nasrani itu merubah kitabnya. Nah itu jadi konflik masalahnya nih kenapa Islam tidak mengakui keimanan yang sekarang ya makanya yang maksud itu yang sekarang keimanan Nasrani sekarang dan keimanan Yahudi sekarang karena emang mereka itu merubah isi kitab, merubah isi kitabnya. Nah itu jadi masalah pertama. Yang kedua itu dari segi ketuhanan nih tauhid lebih patah lagi di mana di Yahudi itu kalau nggak salah ya itu juga ada apa yang namanya ya ada konsep anak Tuhan juga dan ya berarti bukan cuma di agama Nasrani itu kalau nggak salah ya bisa koreksi kalau nggak salah ya dan di Nasrani juga sama sepertinya jadi si Nabi Isa itu dikonsepin sebagai anak Allah bahkan jadi Allah yang lain gitu makanya kenapa ada turun kalau nggak salah konsep yang itu kan disebut Trinitas ya kayak kayak Yesus ini itu tuh dia bisa sebagai Yesus itu sendiri Tuhan dan juga Tuhan gitu Trinitas itu. Nah cuman memang kayak kalau nggak salah itu tuh dari Protestan gitu sebuah cabang agama Nasrani gitu ajaran Nabi Isa yang kemudian menjadi memisahkan diri gitu jadi gitu jadi ini kan orang-orang Nasrani dan orang-orang Bani Israel ini kan yang disebut saudara kita itu kalau nggak salah dalam Al-Quran disebutkan sebagai Ahlul Kitab gitu. Ahlul Kitab betul. Ya, Ahlul Kitab itu. Nah, yang mana Ahlul Kitab ini pun terbagi menjadi dua lagi gitu. Ada Ahlul Kitab yang seiman dengan kita dan ada Ahlul Kitab yang kafir gitu. Iya, maksudnya maksudnya yang seiman itu yang dulu. Bahkan di zaman Rasul itu ada ya kok yang dalam suatu hadis itu ada yang seorang pendeta yang bertemu Rasul dan dia mengimani maksudnya dia tahu saya tahu ngasih narasi di pesan-pesan di kitabnya bahwa bakal ada utusan yang akan diutus sama Allah setelah Nabi Isa dan dia bersyahadat maksudnya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu emang seorang nabi katanya sih emang dengan tanda-tanda kan si pendetanya melihat tanda-tanda kenabian dari Rasulullah maksudnya itu emang ada bahkan di zaman Rasul itu ada seorang pendeta yang emang karena konsekuensi nabi penutup itu artinya harusnya di zaman ini dalam konsep Islam ya keimanan Islam harusnya zaman ini ya udah nggak ada Nasrani Yahudi lagi ketika Rasulullah turun itu harusnya orang Yahudi dan orang Nasrani itu bersatu menjadi seorang Muslim makanya dari itu Rasulullah berdakwah makanya kalau emang nggak diperluin gitu konsep nggak dimasalahin bahwa ada Nasrani ada Yahudi ada Islam Rasul itu emang harusnya nggak berdakwah dan Rasulullah nggak menyuruh sahabatnya berdakwah jadi buat apa maksudnya gimana tuh ya intinya Rasul itu diturunkan emang buat berdakwah buat mendakwahi seluruh umat manusia kan beda dengan Nasrani dan Yahudi nabi-nabi Nasrani dan Yahudi itu nggak diturunkan bukan untuk seluruh maksudnya lokal gitu ya lokal mungkin si Nabi Isa kan untuk Bani Israel begitu juga sebenarnya
di ajaran Yahudi sebenarnya itu yang membuat Bani Israel juga Nabi Musa. Nah Rasul itu beda, emang di narasinya tuh Rasul itu diturunkan emang buat rahmatan lil alamin seluruh umat Seluruh manusia. umat Nah itu manusia. konsekuensinya ketika Rasul berdakwah dan itu tuh emang buat seluruh orang mau Yahudi mau Hindu itu dakwahi, dan konsekuensinya ketika Rasul turun itu sebagai Nabi kutub, semua orang itu secara idealnya ya, maksudnya semua orang itu emang harus mengimani Rasulullah sebagai Nabi. Tidak ada Nasrani lagi, tidak ada Yahudi lagi, tidak ada. Sebenarnya ini cukup kontras sebenarnya sih, cukup kontras perbedaannya itu. Makanya bahkan kayak bukan pesan permusuhan sih, maksudnya yang menjelaskan bahwa Nasrani mengolok-olok Allah gitu, maksudnya dengan konsep Allah beranak lagi, emang kontras. Itu sebenarnya sih yang menjadi masalah adalah ketika seorang ustadz misalnya seorang dai menjelaskan seperti itu tuh dikiranya itu kita harus perang gitu, harus perang, harus berantem. Enggak, ini emang konsep ketuhanan aja, kita nggak terima gitu. Seorang Nasrani bilang Allah itu punya anak, seorang Yahudi bilang, saya kurang tahu sih konsep keyahudian itu, cuman emang berseberangan juga di situ sih konsep. Sedangkan kalau kita lihat dari muamalah Rasul itu masih berdagang dengan melakukan kerjasama dengan orang Yahudi, bahkan Rasulullah menggadaikan baju perangnya dengan orang Yahudi, Rasulullah bermuamalah dengan orang Nasrani, bahkan di Piagam Madinah itu, ya itu udah puncaknya toleransi dalam Islam kan di Piagam Madinah. Nah itu sebenarnya jadi kita harus bedain sih mana ideologi dan mana sosiolog misalnya, maksudnya bagaimana sosiologinya. Karena ada orang yang misalkan kayak maksudnya kayak ekstrimnya itu orang apa sih namanya radikal gitu. Itu emang mereka tuh udah kaku banget. Mereka bilang misalkan orang Nasrani kafir ya, mereka tuh langsung halal wajib dibunuh gitu. Itu sih yang harus dikritisi. Tapi ketika kita bilang orang Nasrani salah lebih salah, itu nggak masalah. Karena konsekuensi kita syahadat itu kan namanya ada konsekuensi syahadat. Ya, kita meyakini bahwa agama yang benar itu ya Islam gitu. Dan agama itu salah, itu udah konsekuensi harusnya. Makanya aneh kalau ada Islam, misalkan Islam tapi saya tidak meyakini orang Nasrani itu masuk neraka. Itu aneh sebenarnya. Jadi itu nanggung, bahkan soalnya di syahadat kita tuh nggak kayak gitu. Jadi yang di syahadat itu yang selamat ya Islam, mau nggak mau gitu. Jadi ya misalkan seseorang gitu dikatakan harus milih ya, maksudnya kalau ke arah itu lebih respect tuh sebenarnya sama orang-orang ateis. Mereka tuh punya keputusan gitu. Ya gue emang udah nggak percaya agama. Ya kalau emang nggak percaya itu sekalian aja gitu. Nggak ada narasi bahwa Islam liberal. Islam itu konsekuensi. Ketika orang syari itu punya konsekuensi, makanya aneh ini orang-orang yang ngaku Islam liberal, dia kan sholat kan, bahkan di sholatnya itu ada ayat-ayat yang bahkan misalnya di Al-Fatihah aja, di inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kan ghairil maghdubi alaihim dia kan kita meminta petunjuk bagi apa untuk misalkan seperti orang yang tersesat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan orang-orang yang saya lupa narasinya. Jadi seperti itu menjelaskan bahwa orang-orang di situ itu orang Yahudi dan Nasrani. Jadi berseberangan gitu. Jadi kalau emang sebenarnya nggak percaya dengan konsep Islam itu ya udah jadi ateis saja, itu lebih respect sebenarnya. Makanya ketika orang-orang yang mempelajari apa sih namanya lintas agama, teolog seperti kayak Zakir Naik, orang-orang yang suka berdebat lintas agama tuh, mereka tuh lebih respect kepada orang ateis sebenarnya. Karena ketika ngobrol itu lebih nyambung. Jadi ya konsekuensi misalnya dibandingkan dengan orang yang bilang dia Islam, terus saya liberal gitu, itu ngaco, itu nggak nyambung. Lu Islam syahadat ya syahadat, tapi saya nggak meyakini bahwa Nasrani itu masuk neraka. Ya itu mah harusnya menjadi ateis aja sekalian gitu, karena konsekuensi seorang Muslim itu tidak seperti itu. Jadi orang itu bahkan seperti Zakir Naik itu kadang lebih respect kepada orang ateis tuh. Jadi maksudnya menjadi ateis itu lebih ke arah respect gitu dibandingkan dia Islam gitu. Tapi maksudnya secara landasan ya. Jadi yang mereka ucapan itu kadang konyol ini. Iya ngerti, maksudnya kayak daripada gini ya kan, misalkan nih si A ini yang disebut ke Aris sebagai Islam KTP gitu ya kan. Nah, lalu ada si B gitu. Si B ini akhirnya melihat si Muslim, si Islam A ini kelakuannya kayak gitu. Terus akhirnya si B ini melihat, oh Islam nih gini nih gitu, dari representasi si A gitu. Jadi daripada si A ini bikin jelek Islam gitu, mending daripada si A ini bikin jelek Islam, mending jadi ateis aja gitu. Apa gimana? Enggak, maksudnya kalau maksudnya secara dialog gitu, maksudnya secara apa ya, kita nggak ngebenci personnya, jadi lu mending kafir aja, itu nggak boleh sebenarnya. Dia kalau udah bersahadat misalkan, walaupun dia ateis, dia liberal, dia sufi ekstrim gitu ya, dia kalau bersahadat ya tetap Muslim, itu nggak boleh dikafir-kafirin. Nggak boleh dikafir-kafirin. Jadi ya, atau mungkin gini nih, kayak misalnya nih si A ini tuh dalam tanda kutip dia ustadz gitu ya kan. Nah, cuman dia itu dalam tanda kutip agak gimana ya, kayak misalnya nih gitu, ada orang bertanya ke
seorang ustadz gitu, Pak Ustadz gitu, gimana jadinya kalau misalkan nih Thomas Alva Edison gitu ya kan. Nah, Thomas Alva Edison ini kan bikin lampu gitu ya kan, dan bermanfaat banget bahkan sampai sekarang gitu, menerangi podcast ini, terus juga ngebantu orang yang ngaji malam-malam jadi bisa ngelihat gitu. Tapi dia itu bukan Islam gitu, non Muslim. Gimana? Si ustadz itu ngejawab, ya dia tetap masuk neraka gitu karena dia bukan Islam gitu. Apa kayak gitu? Ya emang jadi maksudnya nih ketika kita bersyahadat sebagai muslim terus kita harus meyakini bahwa di narasi-narasi yang ada di Al-Qur'an dan di hadis semuanya di itu emang harus diyakini 100% kebenarannya ya bisa disahih. Ketika ada fakta yang emang kita nggak suka secara logika sosial atau empati itu emang dikesampingkan buat apa gitu. Kalau emang faktanya kita dalam Islam meyakini mereka masuk neraka maupun mereka apapun jasanya, misalkan mereka berjasa menciptakan bahkan dalam kedokteran itu luar biasa jasanya kan, kayak orang-orang Nasrani atau orang-orang di luar Islam tuh yang punya jasa di dunia medis, di dunia medis, kedokteran kesehatan. Itu kalau kita nerakain kan secara empati, secara kemanusiaan kan nyampuin. Tapi masalahnya emang nih ya, jadi kita ribut misalnya nih, lu nerakakan orang lah, kayaknya orang Nasrani kita nerakain, emang mereka percaya mereka masuk neraka dengan kita nerakain. Itu jadi nggak ngaruh sebenarnya. Jadi orang itu ribut, kamu mengkafirkan saya, menerangkan saya. Emang kamu orang Nasrani, ketika saya bilang kamu bakal masuk neraka, aku percaya. Dia percaya nggak misalnya nih, lu Kristen ya, lu itu masuk neraka tau. Emang dia percaya? Ada pernah, ya maksudnya ngerti sih, soalnya pernah nonton gitu, kayak kamu ini apa Nasrani dasar kafir bakal masuk neraka gitu. Nah, si orang yang dalam tanda kutip kokoh gitu ya kan ke agama Nasraninya gitu, lah siapa juga yang bakal masuk neraka dulu gitu. Jadi nerakanya Islam secara itu ini maksudnya secara dialektika gitu. Itu kan maksudnya kita berargumen, dia pun berargumen gitu. Itu nggak jadi masalah dan nggak membahayakan seseorang gitu sebenarnya. Yang membahayakan itu emang yang udah kayak ngebom gitu. Yang itu udah parah, makanya perlu Karim tadi bilang perlu itu tawabitnya maksudnya batasannya itu sampai mana, karena apa? Karena ketika kita bilang boleh gitu. Ya kita ambil dua sisi ya, boleh liberal dan ekstrim gitu, radikal. Itu sama-sama gak jelas kalau nggak ada batasannya. Radikal itu bahkan bakal urakan, membunuh. Liberal itu bahkan bakal sebebas-bebasnya. Bahkan ada orang yang ya udah gue muslim tapi gue ibadah di gereja gitu. Itu ada batasnya sampai situ. Nah, yang paling tepat tuh emang kita bermanhaj, emang kembali lagi emang manhaj, emang yang ada narasi seperti ini misalnya di Al-Quran, ada narasi seperti di hadis gitu. Sekarang PR-nya apa? Yang dilakukan Rasulullah, yang diimani para sahabat itu seperti apa? Makanya kita selalu kembali, ya udah macam toleransi gitu. Islam itu toleransi ya, toleransi seperti apa? Ya udah kita balik lagi ke zamannya Rasulullah. Toleransi itu seperti apa? Rasulullah tetap melaknat Yahudi dan Nasrani, tapi Rasul itu bermuamalah. Nah, artinya laknat itu sebatas apa? Sebatas ideologi ternyata. Karena dalam nasinya tadi Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka beribadah di kuburan nabi-nabi mereka. Terus apakah Rasulullah ketemu orang Nasrani gelut gitu perang? Enggak, Rasulullah masih bermuamalah. Bahkan Rasulullah itu menyuapi orang buta yang bukan muslim kan. Maksudnya banyak kok cerita-cerita itu. Artinya kan kita bisa memetik ternyata ya yang maksud Rasul itu emang sebatas ideologi aja. Emang bener, emang kita berdialektika biasa aja. Mau tunjuk-tunjukkan suraka ya mereka juga nggak percaya suraka itu nggak berbahaya sama sekali. Makanya kita Gartu pernah bilang tuh, bahkan bukan ke teman-teman non muslim aja ya, ke sama teman-teman satu muslim gitu yang berbeda pendapat pandangan. Karena pernah bilang kita berbeda pandangan itu nggak berbahaya, beneran. Bahkan Karena tuh pernah dulu yang bahaya itu dia baper gitu. Kalau dia baper itu udah bahaya sebenarnya, bisa gelut. Soalnya Karena pernah ya, ada ancaman fisik juga, adalah hal-hal seperti itu. Maksudnya kita berbeda nih, ya kita berbicara aja seperti ini, kita ngobrol. Toh yang Karena sampein bisa kalau dia nggak setuju kan, ya toh dia nggak gimana juga kan. Emang berbahaya bagi dia ketika Karena bilang, ini sebenarnya dalam Islam itu dosa loh. Terus dia nggak meyakin ya itu nggak dosa. Ya udah, dia sebatas itu aja, sebenarnya nggak ada yang bahaya. Yang bahaya itu yang emang justru yang bahaya itu sebenarnya orang yang baper sebenarnya, yang orang-orang baper. Banyak kali waktu ngepost video-video yang yang kiai nyawer jeruk itu DM-nya parah-parah kan. Tapi sebenarnya Karena sudah bilang kalau hal-hal seperti itu kita bisa obrolin aja, biasa aja. Kalau menurut dia itu bukan feodalisme ya udah gitu. Saya itu bilang ini feodalisme, dia bilang saya ini bukan, ya udah sebatas itu, nggak ada yang bahaya sebenarnya dari perbedaan ya.
Terus ya maksudnya itu kita bahkan di antar beragama pun ya ketika bilang kita wah Nasrani itu masuk neraka ya itu hanya sebatas itu aja gitu. Kalau emang kalian nggak percaya ya udah gitu. Terus juga sebenarnya dari mana sih awal mula akar kayak ini kita tuh harus memusuhi mereka gitu, memusuhi Kristen, memusuhi Yahudi gitu. Dan kenapa kayak ujuk-ujuk gitu pemuka agama ini gitu menyeramahi seorang bocil gitu bahwa kita tuh memusuhi agama Kristen dan agama Yahudi gitu. Terus karena kan kalau baca sejarah gitu di zaman kehilafan aja ketiga agama itu berdamai gitu. Jadi kayak dari ke dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah gitu ya kan, bukan Fatimiyah, dinasti apa gitu ya kan. Itu ketiga di Baghdad gitu ya kan, dan juga di Cordoba gitu. Itu ya ketiga agama itu damai-damai saja gitu. Kalau dinasti Fatimiyah dan Abbasiyah itu nggak jadi contoh ya. Jadi yang jadi contoh itu tiga generasi pertama sebenarnya. Jadi khalifah itu yang bisa diambil contoh itu 4 khalifah. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman sama Ali. Itu sebatas itu aja. Dalilnya adalah bahwa Rasulullah itu maksudnya tabiin ya pokoknya sampai tabiin. Itu dalilnya itu sampai situ untuk generasi terbaik. Apa Syiah Fatimiyah itu jadi sebuah sejarah aja tragedi. Oh ternyata Islam pernah seperti ini. Jadi patokan berasa itu nggak bisa. Patokan berasa itu nggak bisa dari person-person misalkan kiai yang sekarang gitu, ulama yang sekarang, syekh sekarang itu nggak bisa jadi patokan. Tetap patokannya itu 3 generasi pertama itu. Nah itu yang jadi poinnya sih. Nah itu pentingnya batasan-batasan itu penting makanya seperti itu. Jadi nanti nggak ada tarikan dalil-dalil liar gitu lah, alasan liar. Oh ternyata itu di sana ada kerajaan